perhatikan ini. Saya minta instruksi Anda nanti setelah saya. Beberapa hari terakhir, ramai pro dan kontra terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam rapat paripurna di DPR, yang ternyata menuai banyak polemik. Pasti di setiap undang-undang mempunyai dampak positif dan negatif yang perlu dan harus disempurnakan kembali. Dari kontrak seumur hidup hingga PHK sepihak. Lantas, apa aja yang sebenarnya menjadi poin penting yang tengah menjadi sorotan publik? Mari kita kupas bersama-sama. Simak selengkapnya hanya di Aliko Channel. Welcome back di Aliko Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP menemukan 8 poin dalam bab ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak buruh. 8 poin penting itu ditemukan berdasarkan hasil kajian FBLP setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna di DPR, Senin, tanggal 5 bulan 10, 2020. Setelah membaca undang-undang ini, partisipasi tersebut, kami menemukan setidaknya 8 bentuk serangan terhadap hak-hak buruh yang dilegitimasi secara hukum, ujar Ketua Umum FBLP, Jumisih. Sumber informasi dilansir dari kompas.com, Selasa, tanggal 6 bulan 10, 2020. Baiklah, mari kita ulas satu persatu 8 poin yang menjadi sorotan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 1. Masifnya kerja kontrak. Dalam pasal 599 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menjadi tidak terlalu lama bisa menyebabkan pengusaha leluasa menafsirkan frasa tersebut. Berdasarkan pasal 59 ayat 4, pengaturan mengenai perpanjangan PKWT dialihkan untuk diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Sementara itu, pelanggaran penerapan kerja kontrak selama ini cenderung tidak pernah diusut secara serius oleh pemerintah. Dengan demikian, PP yang akan dibentuk ke depan sangat berpotensi memperburuk jaminan kepastian kerja. Poin yang kedua, outsourcing pada semua jenis pekerjaan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik outsourcing hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Batasan ini kemudian dihapuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, praktik kerja outsourcing selama ini hanya menguntungkan perusahaan dan berimbas pada pengurangan hak-hak buruh. Poin ketiga, jam lembur yang semakin eksploitatif. Pada pasal 78, batasan maksimal jam lembur dari awalnya maksimal 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterimanya juga tidak akan sebanding mengingat upah minimum yang menjadi dasar perhitungan upah lembur didasarkan pada mekanisme pasar berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Poin keempat, menghapus hak istirahat dan cuti. Berdasarkan pasal 79, hak istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang bekerja dalam 5 hari seminggu dihapus. Dihilangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh
yang telah bekerja minimal 6 tahun juga dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Poin kelima, gubernur tak wajib menetapkan upah minimum atau kabupaten kota. Berdasarkan pasal 88C Undang-Undang disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Artinya, tidak ada kewajiban hukum bagi gubernur untuk menetapkan UMK. Dengan demikian, kepastian adanya jaminan upah minimum yang selama ini dinarasikan sebagai jaring pengaman sosial terancam. Ketentuan pengupahan yang termuat dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan juga diadopsi oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakibatkan semakin kokohnya cengkeraman mekanisme pasar dalam penentuan upah. Poin ke-6, peran negara dalam mengawasi praktik PHK sepihak diminimalisasi. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat kewajiban pengusaha untuk meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat melakukan PHK kepada buruh. Hal ini kendati sering dilanggar, penting guna memastikan terpenuhinya hak-hak buruh saat menjadi PHK. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan ketentuan ini. Poin nomor 7, berkurangnya hak pesangon. Berkurangnya hak itu karena penggabungan atau pengambil alihan perusahaan. Perusahaan tutup, sakit berkepanjangan, dan meninggal dunia. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan berhak atas pesangon sebanyak 2 kali lipat dari perhitungan berdasarkan masa kerja, kini dihapus Undang-Undang Cipta Kerja. Poin ke-8, perusahaan makin mudah melakukan PHK sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur bahwa PHK kepada pekerja yang mangkir atau melanggar peraturan perusahaan diatur syarat yang cukup ketat. Namun, ketentuan ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan yang tidak objektif. Hal ini juga membuat pengurus dan anggota serikat buruh sangat potensial untuk mengalami PHK sepihak oleh perusahaan. Dan berdasarkan temuan tersebut, FBLP mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah mendapatkan kritikan sebelumnya, juga merupakan serangan pada masyarakat luas, petani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota, perempuan, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Karena itu, kami menyatakan sikap batalkan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang juga, kata Jumisih. Itulah tadi beberapa poin penting yang menjadi sorotan utama. Bagaimana tanggapan kalian semua? Semoga ke depan undang-undang ini bisa disempurnakan kembali jika dirasa kurang tepat dan sesuai. Mari selalu kita juga melihat sisi positif atas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah kalian setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Tulis komentar tanggapan kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.